Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Benajir Buto, kelas 12 IPS 2. Di tugas video yang ke-20 ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Iqbal Eki Nugraha selaku guru sejarah peminatan di SMA Negeri 1 Warung Kondang. Pertanyaan yang pertama, mengapa posisi Amerika hanya sebagai pengawas di organisasi SENTO? Karena pada saat itu, pembentukan SENTO tidak terlepas dari keadaan sistem internasional yang bipolar. Pada dua polar utama dalam sistem internasional, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua polar ini saling berebut pengaruh dan saling bertentangan. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi liberal, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut sistem komunis sosialis. Region Timur Tengah menjadi ajang perebutan pengaruh tersebut. Di wilayah ini, Amerika Serikat lebih cepat dari Uni Soviet. Untuk mencegah penyebaran ideologi komunis, Amerika Serikat membentuk sebuah fakta pertahanan di kawasan Timur Tengah. Ide ini muncul pada awal tahun 1950-an. Ketika itu, ketegangan di Timur Tengah sedang meningkat akibat konflik Arab dengan Israel. Di saat situasi ini, Amerika Serikat dan Inggris melakukan pendekatan pada negara-negara yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet, seperti Iran dan Irak. Pembentukan fakta pertahanan dilakukan melalui perjanjian di Baghdad antara Irak dan Turki, lalu diikuti oleh Pakistan, Iran, dan Inggris. Amerika Serikat tidak menandatangani perjanjian fakta pertahanan ini, namun tetap tergabung sebagai pengawas. 2. Mengapa di Asia Selatan sering terjadi konflik? Jelaskan. Karena terjadi perpecahan sehingga membuat lemahnya integrasi regional di Asia Selatan, dan juga adanya ketidakseimbangan dalam politik serta persaingan dalam investasi perdagangan internasional. Selain itu, geopolitik dan geostrategis Asia Selatan tidak terlepas dari pengaruh tiga negara besar, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Cina. 3. Jelaskan alasan Indonesia mensuspensi keanggotaannya di OPEC pada tahun 2016. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia pernah mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC, yang dilatar belakangi oleh status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan tingkat produksi yang terus-menerus menurun, sehingga menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia dengan OPEC. Di tahun 2016, tepatnya pada bulan Januari, Indonesia resmi kembali bergabung menjadi anggota OPEC. Tujuan Indonesia kembali aktif di OPEC adalah untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga dan lebih mudah mengikuti dinamika industri minyak dan gas sehingga mengetahui informasi naik dan turunnya harga serta stok minyak di negara pengekspor minyak. Belum genap 1 tahun, status keanggotaan Indonesia dalam OPEC menjadi perdebatan berbagai pihak dan menuai sikap pro dan kontra. Karena posisi Indonesia di OPEC tidak menguntungkan lagi, sehingga memaksa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dalam sidang konferensi OPEC yang ke-171 yang dilaksanakan pada 30 November 2016 di Wina, Austria, secara sepihak pemerintah Indonesia mengambil kebijakan keluar dari keanggotaan OPEC. 4. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan Omnibus Law untuk pengusaha dan buruh. Dampak positif kebijakan Omnibus Law bagi pengusaha. 1. Omnibus Law akan memberikan kepastian usaha bagi pengusaha. 2. Omnibus Law akan memberikan jaminan untuk mengembangkan usaha bagi para pengusaha. 3. Perizinan berusaha dan investasi lebih sederhana dan dipercepat. Dampak negatif Omnibus Law bagi pengusaha.
1. Berdampak buruk bagi iklim investasi. 2. Aksi penolakan Omnibus Law merusak hubungan industrial. Dan 3. Omnibus Law timbulkan keresahan dan ketidakpastian ke para pekerja. Dampak positif kebijakan Omnibus Law bagi buruh. 1. Sistem pengupahan yang berubah dari sistem harian menjadi jam kerja. 2. Semakin luasnya prospek lapangan kerja. 3. Jaminan korban PHK. Dampak negatif kebijakan Omnibus Law bagi buruh. 1. Pekerja terancam tidak menerima pesangon. 2. TKA lebih mudah masuk Republik Indonesia. 3. Batasan maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus. 4. Jam lembur tambah dan cuti panjang hilang. Dan yang kelima, tak ada lagi UMK. 5. Mengapa Uni Eropa dijuluki sebagai siklus keliling oleh beberapa orang atau negara Eropa? Karena Uni Eropa merupakan organisasi internasional di Eropa yang memiliki bendera, lagu kebangsaan, pemerintahan, anggota yang berjumlah 27 negara, dan memiliki 24 bahasa resmi. Selain itu, Uni Eropa memiliki pemerintahan sendiri, yaitu persatuan supranasional, semacam politik nasional yang menyerahkan kekuasaan tiap negara anggotanya kepada pemerintah yang berada di atasnya. Uni Eropa juga memiliki lebih dari 1.000 undang-undang. Di Parlemen Uni Eropa memiliki 8 fraksi dengan fraksi Uni Kristen dan Sosial Demokrat. Parlemen Eropa berada di 3 tempat atau negara, yaitu Strasbourg, Prancis, Luxembourg, dan Brussels, Belgia. Hal inilah yang menyebabkan Uni Eropa dijuluki sebagai sirkus keliling karena memiliki 3 tempat markas di 3 negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.